yang telah diucapkan atas nama Komite Olahraga Nasional Indonesia dan selaku pimpinan KONI Pusat, secara resmi saya mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Bali masa bakti 2022-2026. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan serta perlindungan kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas membangun prestasi olahraga nasional sebagai nilai pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai dan kita banggakan. Penyerahan bendera oleh Ketua Umum KONI Pusat kepada Ketua Umum KONI Provinsi Bali terpilih. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Selanjutnya penyematan PIN oleh Ketua Umum KONI Pusat kepada Ketua Umum KONI Provinsi. Umum beserta pengurus KONI Provinsi Bali masa bakti 2022-2026. Bali punya potensi yang sangat besar. Terbukti pada Pekan Olahraga Nasional di Papua bisa merebut peringkat kelima. Dan ini menunjukkan bahwa sumber daya manusianya di Bali tersedia. Fasilitas venue-nya juga banyak. Sehingga ke depan saya berharap ada event-event internasional lebih banyak lagi di Bali. Karena ini akan mengukuhkan Indonesia untuk satu hari bisa jadi tuan rumah Olimpiade. Oleh karenanya semakin banyak cabang olahraga menggelar event internasional di Indonesia, khususnya di Bali. Pertama, itu juga akan berpengaruh besar kepada sport tourism, pada pariwisata. Sehingga dengan demikian Bali tidak saja dikenal sebagai daerah destinasi wisata yang hebat di Indonesia, tapi Bali juga menjadi destinasi untuk penyelenggaraan event-event berskala internasional, berskala dunia. Mari kita buat Bali ini sebagai rumahnya atlet-atlet dunia, karena mereka juga bisa memecahkan rekor dunia di Bali, mereka bisa memenangkan kejuaraan-kejuaraan besar di Bali. Saya mengucapkan selamat bekerja kepada Bapak Oke Darmawan sebagai Ketua Umum KONI yang baru dengan jajaran pengurusnya. Insya Allah di bawah kepemimpinan beliau, kesinambungan dari pembinaan olahraga prestasi dari kepengurusannya yang lama akan bisa terwujud dengan baik. Tentunya KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota itu juga harus memprioritaskan cabang olahraga unggulan. Jangan ingin menangani semua cabur, tetapi misalnya Kabupaten Badung, dia kekuatannya di mana?
optimalkan itu. Kabupaten Gianyar misalnya, yang lain-lain di mana, sehingga dengan demikian pada saat dikumpulkan menjadi kontingen Bali, kita punya atlet-atlet kuat yang memang unggul karena pembinaan dilakukan betul-betul dari bawah sampai ke atas, gitu ya. Selamat buat Pak Oka. Suatu hal yang memang setiap saat kita juga harus lakukan. Salah satu contoh, begitu kita dapat ranking 5, kita pulang dari Papua, kita kan langsung ketemu dengan stakeholder. Jadi salah satunya adalah dengan CEO PWI, dengan teman-teman cabur, kita mengevaluasi. Karena evaluasi itu sangat penting. Begitu kita datang, begitu kita ada event pun langsung selesai itu kita evaluasi apa yang harus kita lakukan ke depan, sehingga kita punya data yang pasti. Jadi benchmarking kita itu sekarang itu 5 besar. Jadi semua menginginkan masyarakat Pak Gubernur bagaimana kita bisa mempertahankan 5 besar ini sehingga ini kerja keras untuk kita bersama, dan kita nanti lakukan di tahun 2022 ini kita ada Prop, mudah-mudahan sukses semua. Di tahun 2023 kita ada Prapon, dan di tahun 2024 kita bisa ikut PON. Nah, kemudian perlu saya sampaikan bahwa atlet-atlet yang kemarin pun juga saya kira luar biasa. Dari 235 atlet yang kita kirim ke PON, kita 152 atlet yang memperoleh medali. Artinya di atas 60%. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan nanti kalau kita sudah punya data yang bagus, big data yang bagus, kemudian dengan digitalisasi, harapan kita akan bisa, kita disampaikan oleh Pak Ketua juga Pak Gubernur menyampaikan ada beberapa olahraga unggulan yang nanti kita akan bina dan kita akan bisa tampilkan di tingkat nasional dan internasional. Ya, artinya